Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai elastisitas permintaan dan penawaran yang merupakan tugas dari mata kuliah ekonomi mikro. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sumbangan analisis elastisitas permintaan. Dengan mengetahui besarnya elastisitas, dapat diramalkan perubahan yang akan terjadi di pasar, yaitu bagaimana harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan berubah apabila terjadi perubahan dalam penawaran. 2 kasus perubahan penawaran. Dalam kasus 1, kurva permintaan landai atau tidak terlalu curam, dan dalam kasus 2, kurva permintaan menurun dengan curam. Perbedaan dalam kedua kasus tersebut menimbulkan akibat yang berbeda terhadap perubahan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Walaupun bentuk kurva penawaran adalah sama dan pergeserannya juga bersamaan, kasus 1 mulanya dimisalkan kurva penawaran adalah SS dan kurva permintaan adalah DD. Maka keseimbangannya berada pada titik E. Harga adalah P dan jumlah barang adalah Q. Jika penawaran berkurang, kurvanya bergeser dari SS menjadi S1, S1. Maka keadaan keseimbangan yang baru ditunjukkan oleh titik E1. Dengan demikian, pergeseran kurva penawaran menyebabkan harga naik dari P ke P1, dan jumlah barang berkurang dari H ke H1. Pada kasus 2, perubahan yang berlaku juga sama sifatnya dengan kasus 1. Maka dapat disimpulkan, apabila permintaan agak datar atau landai, suatu pergeseran kurva penawaran menimbulkan perubahan harga yang sedikit, tetapi perubahan jumlah yang diperjualbelikan cukup besar. Apabila permintaan bentuknya menurun sangat curam, maka akan menimbulkan perubahan harga yang besar, tetapi perubahan jumlah yang diperjualbelikan relatif kecil. Manfaat menghitung elastisitas permintaan. 1. Dapat memprediksi perubahan-perubahan yang akan terjadi di pasar, di mana harga dan jumlah barang yang ditransaksikan akan berubah bila terjadi perubahan pada penawaran. 2. Menjadi acuan bagi perusahaan untuk menyusun kebijakan penjualan atau produksi. Koefisien elastisitas permintaan harga adalah nilai perbandingan antara persentasi perubahan jumlah diminta dengan persentasi perubahan harga. Misalkan harga berubah dari P ke P1 dan jumlah barang dari H ke H1. Dapat dinyatakan dengan rumus ED sama dengan H1 dikurangi H per H dibagi P1 kurangi P per P. Kasus harga menurun. Contohnya, pada saat beras 4.000 per kilo, jumlah yang diminta konsumen adalah 10.000 kilo. Dan pada waktu harga turun menjadi 3.000 per kilo, jumlah beras yang diminta adalah 15.000 kilo. Hitunglah elastisitas permintaan dengan rumus di atas. Caranya, ED sama dengan 15.000 dikurangi 10.000 per 10.000 dibagi 3.000 dikurangi 4.000 per 4.000. Sama dengan 1 per 2 dibagi min 1 per 4 hasilnya min 2. Kasus harga meningkat. Contohnya, bila harga meningkat dari 3.000 per kilo menjadi 4.000 per kilo, maka permintaan akan berkurang dari 15.000 kilo menjadi 10.000 kilo. Caranya, ED sama dengan 10.000 dikurangi 15.000 per 15.000 dibagi 4.000 kurangi 3.000 per 3.000. Hasilnya min 1 per 3 dibagi 1 per 3 sama dengan min 1. Elastisitas sepanjang kurva permintaan garis lurus, koefisien elastisitasnya adalah berbeda-beda di berbagai tingkat harga. Contohnya, apabila harga berubah dari 1.000 menjadi 800, maka koefisien elastisitasnya menjadi 3. Kemudian apabila harga berubah dari 800 menjadi 600, elastisitasnya menjadi 1,4. Sedangkan jika harga dari 600 menjadi 400, koefisien elastisitasnya menjadi 5/7. Sedangkan untuk harga dari 400 menjadi 200, koefisien elastisitasnya menjadi 1/3. Tingkat elastisitas permintaan. Nilai koefisien elastisitas berkisar antara 0 dan tak terhingga. Elastisitas adalah 0 apabila perubahan harga tidak akan mengubah jumlah yang diminta, yakni yang diminta tetap saja jumlahnya walaupun harga mengalami kenaikan atau menurun. Bentuk kurvanya yakni sebagai berikut. Kurva ini menandakan bahwa elastisitas permintaan bersifat tidak elastis sempurna.
Kaitan antara perubahan harga dan hasil penjualan. Hasil penjualan adalah pendapatan yang diterima oleh para penjual dari pembayaran terhadap barang yang dibeli oleh para konsumen. Jika harga berubah, maka hasil penjualan otomatis berubah. Sifat perkaitannya adalah jika koefisien elastisitas melebihi 1 atau dalam kurung permintaan bersifat elastis, maka kenaikan harga akan mengurangi hasil penjualan. Serta apabila permintaan bersifat tidak elastis, maka kenaikan harga akan menyebabkan kenaikan hasil penjualan. Pembuktian secara grafisnya yakni seperti berikut. Yang pertama, kalau permintaan adalah elastis, kenaikan harga akan menyebabkan hasil penjualan berkurang atau sebaliknya. Kalau harga turun, hasil penjualan akan bertambah. Kemudian untuk grafik yang kedua, kalau permintaan tidak elastis, kenaikan harga akan menyebabkan hasil penjualan bertambah. Atau sebaliknya, kalau harga turun, hasil penjualan berkurang. Jenis-jenis elastisitas permintaan yang lainlah elastisitas permintaan silang. Elastisitas permintaan silang adalah koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap harga barang lain. Nilai-nilai elastisitas silang berkisar di antara tak terhingga yang negatif kepada tak terhingga yang positif. Barang-barang penggenap elastisitas silangnya bernilai negatif. Jumlah barang X yang diminta berubah ke arah yang bertentangan dengan perubahan harga barang Y. Nilai elastisitas silang untuk barang-barang pengganti adalah positif, yaitu permintaan terhadap suatu barang berubah ke arah yang bersamaan dengan harga barang penggantinya. Rumusnya seperti ini. Yang kedua, elastisitas permintaan penawaran. Elastisitas permintaan penawaran adalah koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat daripada perubahan pendapatan pembeli. Barang yang sifat elastisitas pendapatannya dinamakan barang normal. Beberapa jenis barang yang mengalami pengurangan dalam jumlah yang dibeli apabila pendapatan bertambah, berarti perubahan pendapatan dan jumlah yang dibeli bergerak ke arah yang berkebalikan. Dengan demikian, elastisitasnya adalah negatif. Barang seperti itu dinamakan barang inferior. Ini adalah rumus elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan dikatakan tidak elastis apabila koefisien elastisnya adalah kurang dari 1, yaitu apabila perubahan pendapatan menimbulkan perubahan yang kecil saja terhadap jumlah yang diminta. Elastisitas pendapatan dinamakan elastis apabila perubahan pendapatan menimbulkan pertambahan permintaan yang lebih besar daripada perubahan pendapatan. Untuk subbab yang terakhir adalah elastisitas penawaran. Koefisien elastis penawaran. Elastis penawaran adalah suatu ukuran yang menggambarkan sampai di mana kuantitas yang ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat atau perubahan harga. Berikut adalah rumus koefisien elastis penawaran, yang dimana ES adalah koefisien elastis penawaran, QB jumlah baru barang yang ditawarkan, QA jumlah penawaran yang asal, PB tingkat harga yang baru, dan PA adalah tingkat harga. Koefisien elastis penawaran yang dihitung dengan rumus di atas juga akan menghadapi masalah yang sama seperti dalam menghitung elastisitas permintaan, yaitu akan diperoleh dua nilai koefisien elastisitas. Untuk mengatasinya, dapat digunakan cara yang sama dengan dalam menghitung nilai koefisien elastisitas permintaan, yaitu nilai koefisien elastisitas penawaran dihitung dengan menggunakan rumus titik tengah. Elastisitas penawaran mempunyai sifat-sifat yang sama dengan elastisitas permintaan, yaitu memiliki 5 tingkat elastisitas. Yang pertama, elastis sempurna. Yang kedua, elastis tidak sempurna. Yang ketiga, elastis uniter. Yang keempat, tidak elastis. Dan yang terakhir adalah elastis. Elastis sempurna wujud apabila para penjual bersedia menjual semua barangnya pada suatu harga tertentu. Apabila penawaran sesuatu barang bersifat elastis sempurna, kurva penawarannya sejajar dengan sumbu datar. Yang kedua, tidak elastis sempurna.
apabila penjual sama sekali tidak dapat menambah penawarannya walaupun harga bertambah tinggi. Yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama, sifat perubahan biaya produksi. Yang kedua, jangka pendek. Dalam jangka pendek, kapasitas alat-alat produksi yang ada tidak dapat ditambah, tetapi setiap perusahaan masih dapat menaikkan produksi dengan kapasitas yang tersedia itu dengan cara menggunakan faktor-faktor produksi, termasuk barang modal, secara lebih intensif. Yang ketiga, jangka panjang, yaitu produksi dan jumlah barang yang ditawarkan dapat dengan mudah ditambah dalam jangka panjang.